Haleluya, shalom semuanya, apa kabar? Mari kita masuk dalam Pray From Home dan kita sembah Dia, kita puji, kita bersyukur kepadanya. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, menikmati wajah-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau sungguh baik. Oh, haleluya, haleluya. Biar segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan, biar segala yang bernafas menyembah-Mu. Kami naikkan pujian kami naikkan penyembahan kami
berikan hidup kami kepadamu. Haleluya. Kau Allah yang perkasa, Kau Allah penolong perlindungan kami. Haleluya. Kekuatanmu sungguh nyata dalam hidup kami. Kaulah kesembuhan, Kaulah mujizat kami. Kami bersyukur, kami berserah kepadamu. Haleluya, haleluya. Syukur, oh syukur. Syukur, syukur, syukur. Berfirman buat kami Tuhan, kami siap untuk mendengar dan kami siap untuk menjadi pelakunya. Bersabda buat kami dalam nama Yesus, amin. Shalom kekasih Tuhan, kita mau sharing firman Tuhan. Buka Alkitab saudara dari Roma pasal 12. Kita akan belajar dari ayat 2 dan saya berikan judul resolusi kehidupan. Mumpung masih tanggal 4 Januari, jadi baru 4 hari kita melewati tahun baru. Dan kita lihat ayat yang kedua. Dikatakan demikian dari Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saya mau menekankan tentang berubah oleh pembaruan budimu. Artinya, kita tiap tahun sebenarnya perlu punya resolusi kehidupan, ya. Jadi saya mengingatkan saat ini belum terlambat buat kita membuat resolusi kehidupan, sehingga kehidupan kita sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini akan mengalami perubahan. Dan kita boleh selfie, ambil foto diri kita dan bandingkan dengan nanti foto kita tahun depan. Saya percaya walaupun usia kita bertambah, tapi sinar kemuliaan Allah terpancar dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama kita mau belajar tujuan resolusi kehidupan. Tujuannya adalah memberi semangat kehidupan. Jadi waktu kita nanti menulis resolusi kehidupan, saudara boleh catat di catatan-catatan saudara atau di mana saja. Saudara ingat resolusi kehidupan saudara. Yang paling penting resolusi kehidupan itu yang sederhana, mudah diingat, dan membuat kita ini terdorong untuk mencoba, untuk melakukan, ya. Jadi tujuan resolusi kehidupan adalah memberi semangat kehidupan, membuat kita bersemangat, bergairah, dan mendorong kita fokus kepada tujuan hidup. Orang kalau melewati proses kehidupan, melihat proses kehidupan, dia bisa kendor semangatnya, dia bisa lelah. Tetapi kalau kita tahu kita punya tujuan hidup, maka proses kehidupan yang sedang kita jalani, sedang kita lalui, membawa kita kepada tujuan hidup. Ingat, fokus kepada tujuan hidup, jangan fokus kepada prosesnya. Proses itu mau nggak mau harus dilewati, ya. Dan yang kedua, mengapa membuat resolusi kehidupan? Setiap orang membutuhkan perubahan. Kita butuh perubahan. Dan yang namanya perubahan dimulai dari niat hati. Dari niat hati berubah, itu didasari oleh perubahan, oleh pembaruan budi. Jadi kita diberi hikmat oleh Tuhan untuk membaca firman Tuhan dan mulai kreatif dengan firman Tuhan. Jadi kita bukan hanya membaca huruf, tetapi lewat huruf-huruf yang kita baca, huruf itu hidup dan meloncat ke hati kita, melekat ke hati kita, dan Tuhan sanggup bersabda lewat firman yang kita baca. Dan ketika kita baca firman Tuhan, mendorong kita untuk membuat resolusi kehidupan. Ya, kemarin ada yang
menulis, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Itu sebagai ayat untuk resolusi kehidupan. Wah, saya sangat setuju. Kenapa? Buat kita kerja keras, banting tulang, peras keringat, ya, itu belum tentu menghasilkan berkat. Sebab berkat Tuhan itu bisa dikirimkan kepada kita waktu kita rest, waktu kita ini istirahat. Nah, waktu kita istirahat itu sebetulnya recharge, mengisi kembali, seperti baterai smartphone kita yang diisi kembali. Jadi waktu kita ini rest, beristirahat. Ada orang berkata tidur, betul, tidur itu penting. Tidur itu juga kerja. Kalau nggak tidur, kita nggak bisa kerja dengan maksimal. Jadi kita butuh waktu untuk tidur. Dan di dalam tidur, tanda petik, kita ini rest with God. Kita ini punya waktu bergaul karib dengan Tuhan, punya saat teduh dengan Tuhan, ya. Nah, resolusi kehidupan yang perlu kita punya, terutama berbicara mengenai resolusi kehidupan, yaitu karakter. Kita mau punya karakter Kristus dan sikap kerajaan Allah. Jadi apa yang ada di dalam kerajaan Allah, saudara bisa temukan dalam perjanjian baru. Cari perkataan kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Saudara lihat di situ. Contoh, saudara bisa lihat dari Matius pasal yang ke-5 sampai Matius pasal yang ke-7. Saudara akan bisa melihat apa yang Yesus katakan tentang kerajaan Allah. Nah, contoh resolusi kehidupan sekarang. Contoh yang simpel ya. Saya mau lebih cinta Tuhan. Gak mudah loh cinta Tuhan itu. Cinta Tuhan itu diwujudkan salah satunya beribadah. Beribadah itu punya waktu teduh pribadi dengan Tuhan. Dan waktu teduh, saat teduh itu, saat teduh tidak terburu-buru. Kita mau menikmati waktu kita bersama dengan Tuhan. Ingat, kunci kehidupan kita adalah bagaimana kita punya saat teduh, waktu pribadi dengan Tuhan. Kalau kita punya saat teduh, kemudian juga kita punya komitmen beribadah secara korporat. Kalau di tempat kami di Rock Jajak ada ibadah on-site di gedung, punya komitmen. Kemudian bagi yang di rumah juga punya komitmen. Kalau ibadahnya menyaksikan lewat live streaming, memang bisa ditonton sewaktu-waktu, tapi belajar komitmen. Waktu ada tayangan, saya akan duduk. Saya tidak akan mengerjakan hal-hal yang lain. Saya mau fokus ibadah. Saya mau fokus dalam waktu 1 jam. Saya mau fokus beribadah. Mari, komitmen. Jangan tunda-tunda komitmen kita. Cinta Tuhan diwujudkan dengan ibadah. Dan kita juga bisa ambil resolusi kehidupan. Saya mau lebih cinta keluarga saya. Contoh lagi yang lain, saya mau bangun lebih pagi. Bangun pagi sudah biasa. Kita mau bangun lebih pagi 15 menit aja. Dari 15 menit kita bangun lebih pagi, bukan untuk lihat smartphone, tapi bagaimana kita sisihkan waktu untuk bersaat teduh. Nah, bukan soal berapa banyak pasal yang kita baca tiap hari. Lebih baik kita baca 1 ayat 1 hari, dan kita baca, renungkan, itu menjadi makanan yang menguatkan hidup kita. Namun dari hari ke hari kita perlu menambah waktu baca firman. Karena sesungguhnya firman adalah pelita buat kaki kita dan terang buat jalan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, contoh resolusi kehidupan yang lain, saya mau lebih peduli orang lain. Belajar lebih peduli, juga belajar lebih mengerti orang lain. Saya mau belajar lebih mengerti orang lain. Mungkin ada yang mau perubahan karakter, ada yang berkata, saya mau lebih sabar. Ya, saya lihat, ya, Anda yang sedang nonton pasti pengen lebih sabar, ya. Dan akhir kata saya berkata, niat baik, mau punya resolusi kehidupan, bukan sekedar diangan-angankan. Niat baik itu harus diwujudkan dengan mau berusaha. Kapan? Segera.
Kapan? Segera. Jadi malam ini saya dorong waktu kita berdoa, mari wujudkan resolusi kehidupan. 1 atau 2 saja dulu. Dan dicatat, kalau perlu saudara punya resolusi kehidupan yang lain, punya komitmen, janji dengan Tuhan, wujudkan. Saya percaya tahun ini menjadi tahun pembalikan keadaan. Tahun ini menjadi tahun pemulihan. Tahun ini menjadi tahun di mana kita ini diangkat Tuhan lebih tinggi, dipromosikan Tuhan. Tetapi ingat, peninggian yang datang dari Tuhan itu juga membawa komitmen untuk semakin cinta Tuhan. Kalau kita tidak cinta Tuhan, tidak makin cinta Tuhan, maka peninggian itu membuat kita menjadi sombong. Tetap rendah hati walaupun saudara dipromosikan, tetap rendah hati walau saudara diberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami mau belajar lebih rendah hati Tuhan. Makin rendah hati karena Tuhan sudah memberkati kami. Dan kami mau berkomitmen mengambil resolusi kehidupan. Biarlah di tahun ini kami mau berubah lebih baik. Kami mau lebih cinta Tuhan, kami mau lebih cinta keluarga, kami mau lebih melayani orang lain, kami mau lebih murah hati, dan lain sebagainya. Kami berdoa ya Tuhan, tolong kami, biarlah setiap resolusi kehidupan yang kami canangkan bukan resolusi kehidupan yang terlalu aneh, yang terlalu sulit, tetapi membuat kami bersemangat untuk melakukannya, menjadikan kami lebih fokus kepada tugas dan panggilan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, malam ini kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Ama Maria yang ada di Singapura, Tuhan menyembuhkan, memulihkan kesehatannya. Dan kami juga berdoa buat Pak Daud yang ada sakit diabetes dan matanya butuh mujizat untuk dapat melihat dengan jelas. Kami berdoa Bilu Yesus menyembuhkannya. Kami juga berdoa buat Pak Slamet yang ada di Jajak yang sebentar lagi akan mantu. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan memberikan kesembuhan dan mujizat dalam kehidupannya. Dan kami berdoa buat saudara-saudaraku yang lain, baik para hamba Tuhan yang hari-hari sedang terkena COVID-19, biarlah mereka mengalami kesembuhan dan pemulihan. Demikian pula para kekasih Tuhan yang sedang karantina mandiri karena COVID-19, kami berdoa ya Tuhan, Tuhan menyembuhkan mereka, memulihkan kesehatan mereka. Kami berdoa buat yang sedang lemah imannya. Kami berdoa Tuhan menguatkan iman mereka, dan biarlah mereka kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hari ini kami juga berdoa buat yang sedang gundah gulana mengenai hari depannya. Tuhan tolong memberikan pencerahan, memberikan hikmat kepadanya. Yang sedang mengalami kegoncangan dalam keluarganya, kami berdoa Tuhan memberikan pemulihan. Kami juga teringat buat kekasih Tuhan yang bekerja, berwira swasta, yang menjadi pegawai, yang menjadi karyawan, yang menjadi pengusaha, di bidang apapun pekerjaan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, baik di toko, di apotek, di gudang, di jalan raya, di laut, di udara, di pertambangan, perkebunan, dan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kami minta ya Tuhan, biarlah para kekasih Tuhan ini selalu mengandalkan hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan, dan melakukan strategi yang baru di tahun yang baru ini di dalam pekerjaan mereka. Biarlah pekerjaan mereka juga menjadi ibadah mereka, sehingga ketika mereka melayani orang lain, mereka sebenarnya sedang melayani-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat para saudara yang bekerja setiap hari menjaga protokol kesehatan, di mana hari-hari ini badai COVID-19 sedang tinggi-tingginya. Kami berdoa, biarlah kami semua waspada dan minta hikmat Tuhan selalu untuk tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kami berada. Kami berdoa buat bangsa negeri Indonesia, biarlah lewat kepemimpinan Presiden Jokowi, Tuhan turunkan hikmat, otoritas, wibawa-Mu, sehingga Presiden kami dapat memimpin negeri ini dengan bijaksana. Kami juga berdoa buat aparat militer, TNI dan Polri. Tuhan memberikan hikmat, kesabaran,
dan keuletan buat mereka di dalam menjaga keutuhan NKRI, dan biarlah negeri Indonesia aman, tertib, damai, sejahtera senantiasa. Dan kami bersyukur bahwa vaksin COVID-19 sudah mulai didistribusikan ke 34 provinsi, dan minggu kedua bulan Januari rencananya akan mulai vaksinasi yang pertama. Kami berdoa biarlah proses vaksinasi dapat lancar dan vaksin-vaksin yang sedang dipesan mulai berdatangan, sehingga rencana pembagian vaksinasi dapat segera terlaksana. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biarlah semua tenaga kesehatan dapat mengalami vaksinasi segera, dan kami percaya Indonesia segera pulih. Kami berdoa buat negeri-negeri sahabat, baik yang ada di Malaysia, yang ada di benua-benua yang lain pula, yang ada di Eropa, yang ada di Asia ini khususnya. Kami berdoa yang sedang mengalami lockdown negaranya, Tuhan, biarlah mereka beroleh penghiburan dan kekuatan. Dan kami percaya di negeri di mana kami berada, Tuhan sudah memberkati kami, menyertai kami, melindungi kami. Kami percaya dan berdoa, kami bersyukur, dan malam ini kami mengangkat kedua belah tangan kami. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kami kaya, susah payah tidak menambahinya. Dan biarlah malam ini kami senantiasa bersyukur kepadamu. Berkat-Mu turun di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Tetap bersyukur, tetap bersukacita. Jangan lupa buat resolusi kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.